Mana Nasution? Jawab! Mana? Ayo jawab! Dia adalah prajurit yang gagah, tampan, dan masih muda. Darah Perancis memang mengalir dalam tubuhnya. Namun rasa cintanya terhadap Indonesia tak perlu diragukan lagi. Dalam peristiwa gerakan 30 September 1965, Pierre menunjukkan dirinya sebagai prajurit yang setia, taat pada sumpah prajurit dan sabta marga. Pierre telah bertanggung jawab atas tugasnya. Ia telah berkorban untuk negara dan bangsa. Pierre Andreas Tendean adalah pahlawan revolusi dengan pangkat Kapten Anumerta. Di sebuah rumah sakit rakyat, Central Burgerlijk Ziekeninrichting, yang kelak menjadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, pada 21 Februari 1939, Pierre Tendean lahir. Ia adalah satu-satunya anak laki-laki dari pasangan Maria Elizabeth, perempuan keturunan Perancis, dan Aurelius Lammert Tendean, seorang dokter spesialis jiwa berdarah Minahasa. Nama Pierre diadopsi dari nama kakek dari pihak ibunya. Harapan orang tuanya agar Pierre tumbuh menjadi manusia yang tegar dan teguh memegang prinsip. Dalam bahasa Perancis, Pierre bermakna kuat bagaikan batu. Masa kecil Pierre dihabiskan dengan berpindah-pindah tempat tinggal karena mengikuti tempat dinas ayahnya. Setahun setelah Pierre lahir, keluarga Tendean pindah ke Tasikmalaya karena ayahnya mendapat tugas untuk membantu memberantas malaria yang saat itu mewabah. Kemudian Pierre dan keluarga pindah ke Bogor karena ayahnya sakit dan harus dirawat. Selanjutnya, pada tahun 1942, Pierre dan keluarga pindah ke Magelang karena ayahnya mendapat tugas di Rumah Sakit Jiwa Keramat, Magelang. Hidup dalam keluarga yang bisa dikatakan berada tak membuat Pierre lantas dimanja. Pierre kerap mendapatkan hukuman disiplin dari ayahnya. Memasuki tahun 1946, Pierre kecil mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Boton, Magelang. Di Magelang ini pula, Pierre berkenalan dengan perjuangan bangsa Indonesia, di mana ia sering melihat ayah dan ibunya turut membantu para pejuang Indonesia. Selain itu, Magelang juga menjadi tempat persinggungan pertama kali Pierre dengan PKI. Saat itu, sisa-sisa gerombolan PKI yang terlibat dalam peristiwa Madiun 1948 merampok rumah mereka dan menculik ayahnya. Di tengah perjalanan ayahnya bisa melarikan diri dengan menceburkan diri ke Kalimanggis, walaupun kakinya harus terkena tembakan. Luka di kaki ayahnya membawa Pierre dan keluarga pindah ke Semarang. Pierre menyelesaikan pendidikan dasarnya di Semarang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengah ke SMP 1 Semarang. Pada tahun 1955, Pierre masuk ke SMA Semarang bagian B. Keinginan Pierre dan orang tuanya berbeda. Pierre yang saat itu sudah remaja ingin menjadi seorang tentara dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negaranya. Motivasi Pierre menjadi seorang tentara mungkin disebabkan oleh pertemuannya dengan Abdul Haris Nasution, karena memang keluarga Nasution dan Tendean memiliki hubungan kekerabatan dari istri Nasution dan ibu Pierre. Keinginan Pierre awalnya ditolak oleh orang tuanya, karena ayahnya ingin Pierre masuk Fakultas Kedokteran UI dan menjadi dokter. Sementara ibunya ingin Pierre melanjutkan pendidikan ke ITB. Pierre mengikuti keinginan orang tuanya, tetapi ia tidak pernah serius mengerjakan ujian masuk ke perguruan tinggi tersebut, sehingga
ia tidak dinyatakan lulus. Pada tahun 1958, atas saran Nasution, Pierre mendaftar pada Akademi Zeni Angkatan Darat. Setelah mengikuti berbagai ujian, Pierre dinyatakan lolos sebagai Taruna Zeni pada bulan November 1958. Pierre selesai mengikuti pendidikan dasar pada Januari 1959. Terhitung sejak 1 April 1959, pangkat Pierre dinaikkan menjadi Kopral Taruna. Setelah menyelesaikan ujian kenaikan tingkat dari tingkat 1 ke tingkat 2, Pierre dan Taruna Zeni Angkatan Darat lainnya diikut sertakan dalam operasi 17 Agustus di bawah komando Ahmad Yani dengan tugas memadamkan pemberontakan PRRI di Sumatera. Dalam penugasan ini, ada satu kejadian yang membuktikan bahwa Pierre adalah prajurit yang berani. Saat itu, Pierre sempat dinyatakan hilang ketika sejak dari pagi hingga sore ia tidak ditemukan di perkemahan batalionnya. Setelah hampir dilaksanakan operasi pencarian, tiba-tiba Pierre muncul. Ternyata ia telah melakukan patroli sendirian menjelajah kampung sekitar. Hal ini tentu membuat Pierre dimarahi komandan kompi. Tugas Pierre dan Taruna Zeni lainnya di Sumatera berakhir pada Desember 1959. Mereka pulang dengan penghargaan Pita Jasa Satya Lencana Sapta Marga yang tersemat di dada pakaian mereka, dan pangkatnya dinaikkan menjadi Sersan Taruna. Pulang dari Sumatera, Pierre terus melanjutkan pendidikan militernya hingga ia diangkat sebagai Sersan Mayor Taruna dan ditetapkan sebagai Komandan Batalion Korps Taruna Remaja. Singkat cerita, pada 1961, setelah menempuh ujian perwira, pangkat Pierre menjadi Letnan II. Selanjutnya, pada tahun 1963, Pierre dan rekan-rekannya ditugaskan ke Medan. Di Medan inilah Pierre bertemu wanita yang memikat hatinya. Wanita tersebut adalah Rukmini Chamim. Ketika akan dibentuk negara Federasi Malaysia, pada tahun 1963, Soekarno menentang pembentukan negara boneka tersebut dengan menggaungkan Dwi Kora. Pada peristiwa ini, Pierre turut ambil bagian. Ia ditetapkan sebagai Komandan Basis Y yang terletak di daerah Pasir Panjang, Kepulauan Karimun, Riau. Prestasi yang gemilang saat ia ambil bagian dalam operasi Dwi Kora membuat nama Pierre kerap diperbincangkan oleh banyak perwira tinggi Angkatan Darat, sehingga ia diminati oleh beberapa perwira tinggi Angkatan Darat untuk dijadikan ajudan. Pierre kemudian ditarik dari operasi Dwi Kora dan sejak April 1965 ia menjadi ajudan Jenderal Nasution. Tugas sebagai ajudan Pierre jalankan dengan baik. Ia mengikuti kemanapun Nasution pergi bertugas. Selain itu, Pierre juga sangat dekat dengan anak-anak Nasution, terutama terhadap adik Irma. Di tahun 1965, kondisi politik Indonesia tengah memanas. Terjadi ketegangan antara PKI dan Angkatan Darat. Nasution yang merupakan petinggi Angkatan Darat menjadi salah satu target yang harus dihabisi dalam sebuah gerakan yang kita kenal dengan Gerakan 30 September 1965. Dini hari tanggal 1 Oktober 1965, rumah Nasution yang berlokasi di Jalan Teguh Umar, Jakarta, didatangi pasukan Cakrabirawa. Di rumah itu terdengar suara rentetan tembakan yang salah satunya mengenai Ade Irma. Sebagai seorang ajudan, Pierre tidak gentar menghadapi pasukan penculik itu. Ia mengorbankan diri demi keselamatan Nasution dan keluarga. Hari itu, Pierre dibawa dan tidak pernah kembali lagi mengawal Nasution.
Pierre gugur di lubang buaya, jasadnya dimasukkan dalam sebuah sumur sempit. Tangis Nasution pecah ketika ia melihat mayat dari ajudannya tersebut. Mayat Pierre dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata bersama korban gerakan 30 September lainnya. Atas jasanya, letnan muda tersebut digelari pahlawan revolusi dengan pangkat Kapten Anumerta.